Yuk belajar lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta seni. Kita ketemu lagi di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan bahas materi lanjutan tentang seni patung, yaitu patung berdasarkan fungsinya. Kalau minggu lalu kalian sudah pelajari tentang patung, pengertiannya apa, kemudian dan jenis-jenis patung. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fungsi patung atau pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah fungsi personal. Merupakan fungsi patung yang dibuat untuk keperluan pribadi, sebagai kebutuhan ibadah atau hanya sebagai kebutuhan ekspresi. Jadi, sebagai ekspresi perasaan atau kepentingan pribadi yang merupakan kebutuhan ibadah. Maka, fungsi personal dari patung ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah patung religi dan yang kedua adalah patung seni atau fine art. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah patung religi. Patung religi ini dibuat sebagai sarana peribadatan atau sebagai media ibadah. Tujuannya adalah sebagai sarana. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah patung Buddha dan ini adalah patung Hindu. Dua-duanya digunakan sebagai sarana ibadah. Lanjut, yang berikutnya adalah patung seni. Patung seni merupakan patung yang dibuat murni karena estetika. Jadi kadang-kadang tidak indah tetapi unik. Nah, keunikan dan keindahan inilah yang ditonjolkan pada patung seni karena merupakan ekspresi atau ungkapan dari si pemahatnya atau si pembuat patungnya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang disebut sebagai patung seni. Ada yang bilang ini indah, ada juga yang bilang tidak indah. Maka keunikan-keunikan yang ada pada patung seni, keunikan-keunikan yang ada pada patung ini dikelompokkan menjadi patung seni. Karena patung seni ini tujuannya adalah untuk dinikmati keindahannya. Kita lanjutkan. Nah, pengelompokan patung berdasarkan fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Nah, kalau ini merupakan patung yang bisa dinikmati oleh hampir semua orang, bahkan si pembuatnya sendiri, karena patung ini bisa bernilai jual atau komersil. Contohnya yang bisa dinikmati oleh semua orang, patung monumen. Kemudian yang berikutnya adalah patung kerajinan. Patung monumen, salah satu dari contoh patung yang memiliki fungsi sosial. Nah, patung ini sengaja dibuat untuk mengenang satu peristiwa atau seseorang. Kenapa patung ini termasuk sosial? Memiliki fungsi sosial karena patung ini bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Bagi mereka yang tidak suka patung atau bagi mereka yang memahami seni patung, ini bisa dinikmati oleh mereka. Maksudnya dinikmati di sini adalah mereka paham dan mereka mengerti apa makna dari patung tersebut dan apa bentuk dari patung itu. Kalau patung seni tadi ada yang abstrak juga. Kemudian biasanya patung ini merupakan patung yang dibuat untuk tokoh-tokoh yang penting, yang bersejarah atau yang memiliki cerita terdahulu. Seperti ini adalah patung Selamat Datang yang ada di HI dan ini adalah patung Jenderal Sudirman yang ada di
Jalan Sudirman. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya, patung ini bernilai jual, makanya patung ini termasuk dalam patung yang memiliki fungsi sosial, karena patung ini bisa dijual dan bisa mendapatkan hasil untuk si pembuatnya. Patung ini dibuat berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi, patung-patung ini dibentuk dengan cara melihat pasar. Kira-kira di pasar yang paling banyak diminati bentuknya seperti apa. Lalu mereka membuat patung ini. Jadi patung ini bisa dibuat dalam jumlah yang banyak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang patung fisik atau patung yang memiliki fungsi fisik. Patung ini dibuat untuk menambah nilai estetika. Jadi, secara garis besar, patung ini bertujuan untuk memperindah satu bangunan atau satu lingkungan. Maka dikelompokkan atau contohnya adalah patung dekorasi dan patung arsitektur. Kita lihat patung dekorasi dan arsitektur. Yang pertama, patung dekoratif. Patung dekoratif ini adalah patung yang biasanya digunakan untuk menambah nilai estetika atau keindahan suatu lingkungan. Biasanya digunakan di taman. Kalau kalian pergi ke taman-taman suka lihat patung, nah itu termasuk dalam patung dekoratif yang memiliki fungsi fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah patung arsitektur. Nah, patung arsitektur ini biasanya bertujuan untuk menambah nilai kemegahan satu bangunan atau konstruksi suatu bangunan. Terutama bangunan tersebut bersifat publik. Maksudnya di sini digunakan untuk publik. Kalau kita lihat contohnya, di sini ada Candi Borobudur. Nah, kenapa Candi Borobudur ini termasuk dalam patung arsitektur? Karena susunan-susunan yang ada pada candi ini disusun oleh beberapa atau banyak sekali atau ribuan patung dan relief. Kemudian yang berikutnya adalah patung Liberty. Patung Liberty ini juga merupakan bangunan arsitektur. Kenapa? Karena di dalamnya bisa digunakan sebagai sarana publik, yaitu sebagai museum atau sebagai tempat wisata. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari patung atau pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Nah, setelah ini kalian bisa belajar di Google Classroom. Materinya akan Ibu share ke sana. Selamat belajar dan selamat berproses. Salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.